Siapapun karantina kalau dari Jakarta. Lah sekarang kan larangan mudik kan sekarang sudah terlanjur pada mudik. Nah sekarang yang ditegaskan betul yang belum mudik. Nah kalau larangan mudik itu sudah dilarang betul, ya sekaligus transportasi berhentikan. Katanya Jokowi tak akan pulang kampung hingga Pilkada Solo usai. Kini sudah mudik dan bagi-bagi sembako. Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mudik ke Solo pada Sabtu 29 Agustus 2020. Kegiatan mudik Jokowi diisi dengan ziarah ke makam orang tuanya, Wijiatno Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Di kompleks pemakaman keluarga di Dukuh Mundu, Desa Selokaton, Kecamatan Gondang Rejo. Turut datang bersama Presiden dua orang anak lelakinya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ibu negara Iriana tidak tampak mendampingi Presiden. Selain dua anak lelakinya, Presiden Jokowi didampingi dua adik perempuannya yakni Titi Relawati dan Idayati. Informasi awal kegiatan Presiden di kota kelahirannya ini bersifat tertutup karena agenda pribadi. Tak hanya ziarah, Jokowi juga membagikan paket sembako dalam tas warna merah dan putih. Selain paket sembako, Jokowi juga membagikan masker kepada warga. Pembagian paket sembako dan masker tidak langsung dilakukan oleh Jokowi, melainkan pas pampers. Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan tidak akan pulang kampung halaman di Solo, Jawa Tengah hingga tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 selesai. Sikap Jokowi itu untuk menjaga netralitas Pilkada di Solo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo mengatakan Jokowi berusaha netral meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wali kota Solo. Mungkin mulai hari ini sampai selesai Pilkada, beliau tidak pulang ke Solo. Ini menunjukkan netralitasnya, ujar Cahyo dalam webinar bertajuk Netralitas dan Kewaspadaan ASN dalam Pilkada serentak tahun 2020. Diketahui Pilkada Solo diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa diusung oleh sejumlah partai termasuk PDIP. Sementara pesaingnya yaitu Bagio Wahyono, FX Suparjo atau Bajo maju dari jalur perseorangan. Tifatul ke Fajrul, kalau Anda influencer atau buzzer? Menanggapi dinamika yang terus berkembang mengenai penggunaan influencer untuk membantu pemerintah, juru bicara Presiden Joko Widodo Fajrul Rahman mengatakan influencer merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital. Pernyataan Fajrul Rahman bahwa influencer merupakan aktor penting dalam demokrasi menuai komentar dari mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. Dia bertanya dan pertanyaan ini selanjutnya memancing reaksi netizen untuk membuli Tifatul. Tanya, kalau Anda itu influencer atau buzzer, Mas Fajrul, kata Tifatul melalui akun Twitter @tifsembiring. Tidak terlalu mengejutkan jika kemudian ucapan Tifatul disambung kritik juga oleh netizen. Seorang netizen mempertanyakan posisi Tifatul dalam demokrasi. Kalau kamu politisi atau politikus? Ditanya demikian apalagi pakai kata politikus, Tifatul pun terpancing meladeninya dengan menjawab, wah ada yang tersinggung, situ buzzer ya. Dasar apa nasi bungkus? Agar tidak tegang, akun Twitter @garislucupks menyarankan kepada Tifatul supaya menyampaikan kritik dengan pantun. Apalagi Tifatul dulu suka berpantun. Ustadz, bisa nggak kritiknya pakai pantun? Biar lucu, katanya. Dulu Tifatul sering dikritik oleh Fajrul sebelum jadi pejabat negara, tetapi Tifatul tidak pernah terlalu menanggapinya. Kemudian Tifatul ceritakan dulu juga pernah membuat sebuah pantun buat Fajrul. Dulu sering saya dinyinyirin sama Fajrul, males ngeladeninya. Selama Fajrul jadi pejabat, baru sekali ini saya nanya sama beliau. Dulu ini pantun terakhir ke dia. Kalau berlayar di Sungai Kapuas, teringat kisah si Putri Raja. Kalau Fajrul tak juga puas, sila pergi ke laut saja, kata Tifatul.
Pembicaraan tentang influencer mengemuka baru-baru ini, terutama setelah terungkap berapa anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk mereka. Kemarin, ahli telematika Roy Suryo mengusulkan supaya identitas influencer yang dipakai untuk membantu pemerintah bisa dikenali publik. Dengan demikian, masyarakat bisa memberikan penilaian kepada mereka. Tweets karena banyak ditengarai membuat fungsi PR resmi pemerintah makan gabut, menghabiskan uang rakyat hampir 100 miliar dan berpotensi memecah belah anak bangsa. Ada baiknya influencer-influencer piaraan rezim ini dikenali dan dipublis agar masyarakat tahu dan tidak dipercaya lagi, kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaan jasa influencer yang dibiayai dengan anggaran miliaran rupiah untuk membantu pemerintah Presiden Joko Widodo dari aspek penyampaian komunikasi ke publik menjadi polemik yang tak berkesudahan. Roy Suryo dalam tweet sebelumnya mengkritik pernyataan juru bicara Jokowi Fajrul Rahman yang menyebut para aktor digital sebagai key opinion leaders, merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital. Tweets inilah kalau sudah mulai kehilangan akal sehat. Influencer itu seharusnya hanya ibarat bumbu atau suplemen saja, digunakan bila perlu, bukan dijadikan makanan pokok seperti sekarang ini, sehingga lembaga-lembaga PR resmi jadi anfaedah. Apa dibubarkan saja daripada hanya boros anggaran, kata Roy Suryo. Dalam siaran pers, Fajrul Rahman mengatakan pada konteks pemerintahan demokrasi kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga. Dia mengatakan dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik. Menurutnya perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital, salah satunya influencer, sebagai kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital. Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif, sosial ekonomi, dan politik, katanya. Fajrul menyampaikan Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. Pola influencer dan buzzer serang akun pengkritik pemerintah usai diretas. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mencatat sejumlah kelompok yang menjadi korban peretasan karena mengkritik kebijakan pemerintah. Namun seringkali peretasan itu kemudian dihajar oleh influencer ataupun buzzer agar kasusnya tak tersebar luas. Direktur YLBHI, Asfianawati, mengatakan korban-korban peretasan itu biasanya berasal dari buruh atau serikat buruh, mahasiswa, dan atau akun organisasi mahasiswa, akun organisasi non-pemerintah hingga akun pribadi. Mereka kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Setidak-tidaknya dalam catatan YLBHI, mereka menjadi korban setelah melakukan kritik terhadap penanganan COVID-19 dan atau Omnibus Law Cipta Kerja. Tentu saja ada hal-hal lain lagi, tapi dua ini yang cukup menonjol, kata Asfianawati dalam sebuah diskusi virtual Rabu 2 September 2020. Seiring seringnya peretasan yang terjadi, YLBHI pun melihat pola yang terjadi setelahnya. Biasanya peretasan itu disangkal di media sosial. Pelakunya ialah influencer dan atau buzzer. Mereka akan menyerang korban peretasan untuk meredamkan isunya. Pola pertama, para influencer dan atau buzzer itu akan mengatakan kalau tidak ada peretasan tetapi hanya masalah teknologi yang salah muncul akibat kesalahan dari pemilik akun. Sedangkan pola kedua ialah justru menyerang pemilik akun tersebut seolah tidak menjaga keamanan untuk akunnya sendiri. Kalau tidak menyangkal, maka pola kedua adalah mengecilkan peristiwa. Jadi ini kesalahan pemilik akun karena lemahnya pengamanan digital pemilik akun dan lain-lain, pungkasnya. Giliran relawan Paranusa beri bocoran reshuffle dilakukan bulan Oktober. Relawan Jokowi yang tergabung dalam barisan relawan Nusantara atau Paranusa membocorkan kapan Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua Umum Paranusa Adi Kurniawan mengatakan,
Perombakan menteri akan terjadi dalam waktu dekat ini. Menurutnya ada rutinitas di tahun kedua yang pasti akan dilakukan Presiden. Dulu pengangkatannya 23 Oktober 2019, nanti jatuhnya bulan yang sama, ujar Adi Kurniawan kepada kantor berita politik Ermol Rabu, 2 September. Reshuffle tersebut, kata Adi, merupakan hal yang wajar karena melihat kinerja para menteri Jokowi yang kurang greget, apalagi di tengah pandemik virus dan menuju krisis ekonomi.